kali ini kita akan belajar tentang materi perbandingan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi perbandingan. Nah, perbandingan itu adalah A per B atau A banding B. Ingat bahwa tanda pecahan ini yang pernah kita pelajari sebelumnya itu bisa diartikan sebagai perbandingan. Contoh soal perbandingan. Soal tersebut bisa kalian perhatikan di bawah sini. Kalian bisa lihat di bawah sini, oke? Soalnya bisa kalian baca di bawah sini contohnya yang akan saya tuliskan juga langsung di papan tulis. Nah, pertanyaannya apa tadi di soal tersebut? Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan umur ayah dengan umur ibu? Penyelesaian soal ini cukup mudah dengan cara disederhanakan. Langsung saja, coba kita kerjakan. Umur ayah. Kita tulis perbandingan pakai yang ini saja. Dibandingkan dengan umur ibu. Oke, kita tulis di bawahnya. Umur ayah 48. Umur ibu 42. Maka ingat kita sudah pernah belajar pecahan. Nah, kalau kita bisa buat di sini sama seperti misalnya umur ayah kita anggap sebagai A, umur ibu kita anggap sebagai B. Oke. Di mana A-nya adalah 48 tahun, B-nya 42 tahun. Nah, perbandingan itu adalah angka paling kecil dari pecahan tersebut. Oke, kita langsung cari saja. 48 nih sederhanakan. Langsung saja kita bagi dia dengan 7 atau bagi dia dengan 6. Bagi 6, 48 dibagi 6 berapa? Ya, betul sekali 8. 42 dibagi 6 hasilnya 7. Nah, karena ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi, maka ini adalah hasil dari perbandingannya. Ingat bahwa perbandingan bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Maka kalau di sini bisa kita tulis juga dalam bentuk perbandingan ke samping dengan pakai tanda titik 2. Maka perbandingan umur ayah dan ibu adalah 8 banding 7. Selesai. Di contoh soal selanjutnya, kita masih membahas tentang perbandingan. Oke, di contoh soal selanjutnya, soalnya sudah saya sediakan di bawah sini. Kalian bisa lihat di bawah sini soalnya. Oke, sudah, saya rasa cukup. Kita lihat ya, di sini diketahui katanya kelereng Dimas perbandingannya adalah 3 dibanding dengan 5. Oke, itu soalnya tadi. Yang diketahui yang pertama. Lalu apa lagi yang diketahui? Yang diketahui selanjutnya adalah banyak kelereng Fahmi itu ada 35. Kita tulis 35. Oke. Banyak kelereng Fahmi 35. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah kelereng milik Dimas? Kita pertama harus membuat perbandingan dulu. Kita lihat angka perbandingan. Yang ditanyakan adalah kelereng si Dimas. Maka karena dia yang ditanyakan, kita harus tulis rumusnya seperti ini. Kelereng Dimas, perbandingan kelereng Dimas. Oke, perbandingan kelereng Dimas dibandingkan dengan Fahmi. Kenapa dengan Fahmi? Karena Fahmi sudah diketahui jumlah kelerengnya yaitu 35, maka kita harus bandingkan dengan Fahmi. Maka tulis perbandingan. Oke, lagi-lagi kenapa di bawahnya ini perbandingan kelereng Fahmi? Karena yang diketahui jumlahnya atau yang sudah diketahui jumlahnya pada soal tersebut adalah kelereng Fahmi. Maka di sini harus dituliskan perbandingan kelereng Fahmi. Lalu hasilnya dikalikan dengan jumlah banyaknya benda yang dimiliki oleh si Fahmi itu. Jumlahnya adalah 35. Oke. Nah, kita langsung saja tulis perbandingan Dimas di atas
Dimas angka perbandingannya adalah 3 perbandingan kelereng Fahmi 5 dikalikan dengan 35, yaitu jumlah kelerengnya milik Fahmi. Kita bisa langsung mengerjakan. 35 kita bagi 5 hasilnya adalah 7. 3 dikali 7 21. Maka jumlah kelereng milik Dimas selesai. Pada soal selanjutnya, kalian bisa lihat di bawah sini contoh soalnya. Oke, contoh soalnya bisa kalian lihat di bawah sini. Ya, betul. Pada soal tersebut diketahui bahwa perbandingan umur kakek dan adik adalah 15:2, di mana jika dijumlahkan ternyata usia mereka adalah 85 tahun. Nah, pertanyaannya adalah berapakah usia kakek? Umur kakek, perbandingannya adalah, kita tulis, perbandingan umur kakek adalah 15:2. Lalu apalagi yang diketahui? Yang diketahui selanjutnya adalah jika dijumlahkan jumlah usia mereka dengan 85 tahun. Oke, jumlah usia mereka 85 tahun. Pertanyaannya adalah berapakah usia kakek? Tadi diketahui bahwa perbandingan umur kakek adalah 15. Yang ditanya umur kakek. Maka kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya adalah yang ditanya yang di atas. Perbandingan umur kakek tadi adalah 15. Perbandingan umur kakek. Mengapa ada di atas? Karena umur kakek yang ditanya. Yang diketahui di situ adalah jumlah usia mereka. Jumlah usia mereka adalah 85 tahun. Jumlah usia berarti umur kakek ditambah umur adik. Namanya aja saja jumlah. Nah, berarti di sini kan angka perbandingan. Perbandingannya kakek 15, maka yang menjadi penyebutnya adalah perbandingan jumlahnya. Jumlah perbandingan umur kakek dengan umur adik. 15 tambah 2. Oke, dikalikan dengan 85 tahun. Mengapa? Karena tadi yang diketahui adalah jumlah usia mereka. Berarti 15 per 17 dikali 85 tahun. 85 dibagi 17 adalah, ya betul sekali, 5. 15 dikali 5 adalah 75 tahun. Berarti usia kakek adalah 75 tahun. Nah, pada kesimpulannya, apa sih rumus perbandingan? Rumus perbandingan itu adalah ditanya berbanding dengan yang diketahui dikalikan dengan nilai dari yang diketahui. Oke, ini kita ingat baik-baik ya. Yang ditanya adalah kalimat tanya. Kalian bisa fokus pada kalimat tanya. Kalimat tanyanya apa? Misalnya tadi contoh kakek, yang ditanya adalah berapa umur kakek, maka yang kita masukkan adalah angka perbandingan umur kakek. Oke, lalu dibandingkan dengan yang diketahui. Yang diketahui itu adalah perbandingan yang sudah diketahui nilainya atau hasilnya. Contoh tadi pada soal sebelumnya bahwa yang diketahui adalah jumlah usia kakek dan adik. Oke, jumlah usia kakek dan adik yang jumlahnya 85, nilainya 85.
tapi kalimatnya adalah jumlah usia kakek dan adik. Maka yang diketahui di sini adalah karena jumlahnya itu antara angka berapa dengan berapa dan adanya perbandingan, maka yang dijumlahkan adalah angka perbandingannya. Tadi sudah ya, angka perbandingan kakek ditambahkan dengan angka perbandingan adik akan menghasilkan nilainya 85. Maka nilainya itu sangat berkaitan dengan apa yang diketahui. Ini adalah rumus umum untuk menyelesaikan semua soal perbandingan. Semoga video ini bermanfaat. Like jika kalian menyukai video ini, dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Terima kasih. See you.